Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Arizona dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan ulang ceramah religi tentang surat Al-Alaq. Kandungan surah Al-Alaq. Ayat pertama. Ayat ini mengandung perintah agar manusia memiliki keimanan, yaitu berupa keyakinan terhadap adanya kekuasaan dan kehendak Allah. Juga mengandung pesan ontologis tentang sumber ilmu pengetahuan. Ayat yang kedua. Ayat kedua ini mengandung informasi tentang pentingnya memahami asal-usul proses dan kejadian manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Untuk itu, kesadaran manusia dapat timbul dalam dirinya, agar kelak di akhirat kita dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama di dunia. Dalam ayat ini juga dapat kita rumuskan tujuan pendidikan itu, yaitu adalah upaya membina jasmani dan rohani manusia dengan segenap potensi yang ada pada keduanya secara seimbang, sehingga dapat melahirkan manusia yang seutuhnya. Pelajaran agama misalnya untuk tujuan untuk membina sikap keagamaan. Pelajaran matematika ditujukan untuk membina potensi berpikir. Pelajaran sejarah ditujukan untuk membina potensi bermasyarakat dan lain sebagainya. Ayat yang ketiga. Dalam ayat ketiga ini mengandung informasi tentang menganalisa, mengidentifikasi, mengklasifikasi, membandingkan, menganalisa, menyimpulkan, membina, dan membuktikan. Dengan demikian, ayat ini erat kaitannya dengan metode pendidikan, sebagaimana halnya dijumpai pada metode Iqra dengan sifat Tuhan yang Maha Mulia. Ayat keempat dan 5. Di dalam ayat ini mengandung pengertian tentang al-qalam, yaitu sesuatu yang agak keras seperti kuku dan kayu, yang secara khusus digunakan untuk menulis. Menurut Al-Maraghi, al-qalam adalah alat yang keras, tidak mengandung unsur kehidupan, dan tidak pula mengandung unsur pemahaman. Maksudnya di sini ialah al-qalam adalah sesuatu yang biasa digunakan oleh manusia untuk mengetahui atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mudah melalui al-qalam tersebut. Jadi al-qalam adalah alat-alat yang digunakan untuk menyimpan sesuatu. Misalnya pada perkembangan saat ini adalah alat pemotret berupa kamera, alat penyimpanan data berupa komputer, alat perekam berupa recording, mikrofilm, video compact disc atau VCD, dan lain-lain, berupa alat penunjang pendidikan. Ayat ke-6 sampai 13. Pada ayat ini berisi tentang asal-usul kejadian manusia beserta sebagian sifat-sifatnya yang negatif. Berdasarkan kandungan pada surat ini, tujuan pendidikan Islam yaitu manusia harus diarahkan untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai makhluk yang selalu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat kelak. Untuk itu, manusia harus dididik dengan menggunakan kurikulum yang komprehensif, yaitu kurikulum yang tidak hanya memuat materi pendidikan agama, tetapi harus memuat materi pendidikan umum. Karena pendidikan agama dan pendidikan umum sama-sama dibutuhkan oleh manusia. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai Al-Alaq. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.